Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Kimia Dasar, dosen penampu Bu Hani Miladia Maharani, SSI MPD, akan menjelaskan materi tentang hidrokarbon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azani Sihabudin. Saya dari Prodi Tadris Biologi, kelas Biologi 1, dengan nomor induk mahasiswa 2011010800010. Saya Laudi Rahmadina, NIM 201101080015. Perkenalkan, nama saya Naila Bidadalila, NIM 202101080003. Nomor NIM 202101080008. Nama saya Febi Firmilia Dewi, NIM 202101080023. Definisi senyawa hidrokarbon. Dalam bidang kimia, hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon, senyawa hidrokarbon dapat dibedakan menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Seluruh ikatan antara atom karbon pada hidrokarbon tak jenuh terdapat satu atau lebih ikatan lengkap ataupun ikatan lengkap 3. Berdasarkan bentuk rantai karbon dan jenis ikatannya, senyawa hidrokarbon dikelompokkan menjadi: yang pertama yaitu hidrokarbon alifatik, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dengan ikatan tunggal atau jenuh ataupun ikatan lengkap tak jenuh. Yang kedua, hidrokarbon alisiklik, yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Yang ketiga, yaitu hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon rantai melingkar dengan ikatan konjugasi, yaitu ikatan tunggal 1, dan ikatan lengkap yang berselang-seling. Alkana. Alkana adalah rantai karbon yang paling sederhana dengan rumus umum CnH2n+2. Alkana merupakan sebuah hidrokarbon jenuh karena memiliki ikatan tunggal. Salah satu contoh senyawa paling sederhana dari alkana adalah metana. Metana hanya memiliki satu atom karbon yang mengikat 4 atom H. Alkana memiliki 3 atom karbon atau lebih. Dapat disusun dengan banyak cara. Membentuk isomer struktur yang berbeda. Isomer paling sederhana adalah ketika atom karbonnya terpasang pada rantai tunggal tanpa ada cabang. Isomer ini bernama isomer normal. Tata nama senyawa alkana mengikuti kaidah tata nama IUPAC dengan memberikan akhiran ana bagi seluruh nama alkana. Nama alkana tergantung dari jumlah atom C dalam rantai karbon. Jika rantai karbon terdiri atas 4 atom C atau lebih, maka nama alkana diberi awalan N atau normal. Beberapa kegunaan dari alkana adalah sebagai bahan bakar, dapat digunakan sebagai pelarut, sebagai salah satu sumber hidrogen, pelumas, dan lain-lain. Isomer alkana lebih dari 3 atom karbon dapat diatur dalam beberapa cara, membentuk isomer struktural yang berbeda. Alkana dapat menunjukkan isomer rantai, sebagai contoh, 2 kemungkinan isomer C4H10 yang namanya pertama adalah normal butana menjadi isobutana. Sifat-sifat alkana. Sifat fisika alkana adalah molekul nonpolar. C1 hingga C4 adalah gas, C5 hingga C17 adalah cairan, dan yang memiliki 18 atom karbon atau lebih adalah zat padat pada 298 K. Alkana tidak berwarna dan tidak berbau. Titik didihnya meningkat seiring dengan peningkatan massa molekul. Sifat kimia dari alkana. Alkana umumnya inert terhadap asam basa, agen pengoksidasi, dan agen prereduksi. Alkana hanya menjalani reaksi substitusi. Reaksi karakteristik alkana adalah reaksi substitusi.
Contoh reaksi substitusi adalah halogenasi, nitrasi, sulfanasi. Reaksi berlangsung melalui mekanisme radikal bebas. Alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai satu ikatan rangkap 2 antara dua atom karbonnya. Dalam rantai karbon alkena terdapat satu ikatan rangkap 2 dan mempunyai rumus umum, yaitu CnH2n, di mana N adalah jumlah atom karbon. Alkena termasuk senyawa tidak jenuh, biasa dikenal dengan istilah olefin. Istilah ini berasal dari kata olefian gas, yaitu gas yang membentuk minyak. Sebutan ini didapat karena alkena paling sederhana yaitu C2H4. Mampu bereaksi dengan klorin menghasilkan C2H4Cl2 yang berwujud seperti minyak. Cara menentukan rumus molekulnya yaitu dengan rumus CnH2n. Misalkan N adalah 3, maka C3H2 kali 3 berarti C3H5. Nama alkena. Nama alkena diambil dari nama alkana, tetapi akhiran ana diganti dengan ena. Misalnya menjadi ekena, propena, butena, pentena, hexena, heptena, oktena, nonena, dan dekena. Aturan pemberian nama alkena sebagai berikut. Yang pertama, rantai utama adalah rantai yang terpanjang yang harus mempunyai ikatan rangkap 2. Yang kedua, penomoran pada rantai utama dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap 2. Yang ketiga, penulisan letak ikatan rangkap 2 diawali oleh nomor atom C yang mengikat ikatan rangkap 2 tersebut. Pada alkena bercabang, pemberian nama senyawa sama seperti dengan alkana. Misalnya 1 butena, berarti butena memiliki C-nya 4. Lalu pada rantai pertama memiliki rangkap, berarti yang pertama hanya kurang 2. Yang kedua kurang berikatan, kurang 3 berarti kurang 1. Yang ketiga sudah berikatan dengan 2 berarti hanya kurang 2. Yang keempat sudah berikatan dengan 1 berarti C-nya kurang 3. Isomer alkena. Isomer merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus struktur berbeda. Keisomeran pada alkena terjadi karena adanya perbedaan letak cabang atau perbedaan kerangka rantai karbon atau isomer kerangka, serta letak ikatan rangkap 2 pada rantai utama atau isomer posisi. Misalnya C4H8 memiliki 1 butena, 2 butena, 2 metil protona. Yang C5H10 yaitu 1 pentena, 2 pentena, 2 metil, 1 butena, 3 metil, 1 butena, dan 2 metil, 2 butena. Sifat alkena. Sifat-sifat alkena dibedakan menjadi 2, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Yang pertama adalah sifat kimia. Alkena saat dibakar sempurna menghasilkan gas CO2 dan H2O. Alkena lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan rangkap. Mengalami reaksi polimerisasi yaitu pemecahan rantai ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal membentuk molekul-molekul raksasa yang rantai yang panjang. Dapat dioksidasi oleh KMNO4 menghasilkan senyawa glikol. Yang kedua, sifat fisika alkena yaitu pada suhu kamar 3 suhu pertama alkena berwujud gas. Alkena dengan jumlah atom C5 sampai C17 berwujud cair. Sedangkan suku-suku alkena C lebih besar dari 17 berwujud padat. Alkena tidak larut dalam air. Semakin besar massa molekul relatif alkena, titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Contoh soalnya, yang pertama, rumus umum dari senyawa alkena adalah jawabannya pada opsi C, yaitu CnH2n. Soal yang kedua, nama unikat yang tepat untuk rumus struktur senyawa alkena di bawah ini adalah, itu caranya kita cari
dari CH3 ke CH langsung ke C, langsung turun ke CH2, lalu ke CH2 dan ke CH3. Yang CH3 di kiri itu termasuk cabangnya. Lalu pada C yang ketiga itu kan C-nya berarti ada 6, berarti itu namanya heksena. Lalu pada C yang ketiga itu terdapat C yang kedua terdapat rangkap, berarti 2 heksena. Dan pada yang C yang ketiga itu terdapat cabang, berarti 3 metil. Jawabannya adalah pada opsi A, yaitu 3 metil 2 heksena. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh rangkap 3. Mengapa dikatakan tak jenuh? Karena alkuna memiliki rangkap 3. Tata nama senyawa golongan alkuna juga tidak berbeda dengan alkana dan alkena, tetapi akhirannya una. Rumus umum alkuna CN2N-2. Tampil tata nama sebagai berikut yang berakhiran una, yaitu etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Langsung saja kita membahas aturan penamaan alkuna dan contoh soalnya. Aturan penamaan alkuna. Yang pertama, tentukan rantai induk terpanjang yang memiliki rangkap 3. Yang kedua, beri nomor dimulai dari atom C terdekat dengan ikatan rangkap 3. Yang ketiga, beri nama dengan urutan nomor cabang, nomor posisi, nama rantai induk plus una. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita tentukan rantai induknya terlebih dahulu. Lurus ke kanan ya. Kemudian, beri nomor. Penomoran dimulai dari atom karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3. Berarti mulai dari kiri. Dan yang terakhir, tinggal tulis namanya. Ingat urutannya, nomor cabang 3, nama cabangnya metil, nomor posisi ikatan rangkap 3-nya antara 1 dan 2. Jadi, ambil nomor terkecil, yaitu 1. Kemudian, nama rantai induknya. Rantai induknya but plus una, jadi butuna. Kemudian yang selanjutnya, jika diketahui rumus strukturnya. Yang pertama, kita harus tulis rantai induk. Yang kedua, beri nomor. Yang ketiga, sesuaikan posisi cabang, sesuaikan posisi ikatan rangkap 3. Yang keempat, sesuaikan atom H. Contoh soalnya sebagai berikut. 4,5 dimetil 2 heksuna. Penyelesaiannya yaitu kita tentukan dulu rantai induknya. Rantai induk diambil dari akhir nama, yaitu heksuna. Berarti ada 6 atom karbon. Kemudian beri nomor, mulai dari kiri saja. Sesuaikan posisi cabangnya, ada di nomor 4 dan 5. Sama-sama metil. Selanjutnya, sesuaikan posisi ikatan rangkap 3 di atom karbon nomor 2, berarti di antara nomor 2 dan 3. Yang terakhir, sesuaikan atom H. Reaksi pada senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi merupakan reaksi penggantian suatu gugus atom oleh gugus atom lainnya. Pada reaksi substitusi tidak terjadi perubahan ikatan. Misalnya, reaksi yang terjadi pada alkena.
Apabila alkena direaksikan dengan halogen X2, atom H pada alkena dapat disubstitusikan atau ditukar oleh atom halogen. Pada saat reaksi halogen X2 akan terurai terlebih dahulu menjadi atom-atom untuk memperoleh elektron yang tidak berpasangan, rhodium I2 bersifat tidak reaktif sehingga tidak dapat bereaksi dengan alkena. Bromin plus Br2 bersifat kurang reaktif, tetapi dengan pemanasan pada suhu sekitar 2500 derajat Celcius sampai dengan 4000 derajat Celcius, Br2 atau bromin dapat bereaksi dengan alkena. Metil klorida adalah gas yang digunakan sebagai pendingin dalam lemari es. Klorofin merupakan cairan yang berfungsi sebagai pemati rasa atau anestetis. Reaksi selanjutnya adalah reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penambahan suatu atom pada ikatan rangkap baik ikatan 2 maupun ikatan rangkap 3. Sehingga terjadi pengurangan ikatan. Pada reaksi ini terjadi perubahan dari ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Selanjutnya berubah lagi menjadi ikatan tunggal. Contohnya adalah reaksi adisi pada alkena dan alkuna. Reaksi adisi pada alkena dapat terjadi pada alkena simetris dan alkena asimetris, sehingga alkena adisi pada alkena menghasilkan alkana. Sedangkan reaksi pada alkuna menyebabkan perubahan ikatan rangkap 3 pada rantai ikatannya berubah menjadi ikatan rangkap 2 saja. Reaksi selanjutnya adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi yaitu reaksi yang bisa disebut juga dengan reaksi penghilang suatu gas atom pada suatu atom. Yang berikutnya adalah reaksi dehidrohalogenasi. Pada reaksi ini merupakan suatu reaksi eliminasi pada alkil heliga dengan basa kuat. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi dehidrasi. Adalah jenis reaksi eliminasi pada pemanasan senyawa karbon dengan katalis asam pekat. Berikutnya reaksi dehidrogenasi. Pada reaksi dehidrogenasi merupakan reaksi eliminasi pada senyawa hidrokarbon dengan melepaskan hidrogen dengan bantuan suatu katalis. Yang terakhir yaitu reaksi oksidasi, bisa disebut juga dengan reaksi pembakaran, adalah reaksi senyawa-senyawa hidrokarbon dengan gas oksigen disertai dengan nyala api. Kegunaan senyawa hidrokarbon pertama yaitu alkohol. Metanol banyak digunakan sebagai pelarut dan juga bahan bakar alternatif. Yang kedua yaitu eter senyawa. Eter biasanya dimanfaatkan sebagai pelarut organik dan senyawa dietil eter digunakan untuk anestesi pada operasi. Yang ketiga yaitu keton. Jenis aseton banyak digunakan sebagai pelarut dan nail polish remover, dan jenis keton siklik digunakan pada industri parfum. Aldehida. Jenis aldehida yang terkenal yaitu formaldehid, digunakan untuk membuat plastik tahan panas dan pengawet. Yang kelima yaitu asam karbosilat. Jenis asam asetat digunakan sebagai bumbu dapur atau cuka. Sedangkan jenis asam format digunakan untuk membentuk gumpalan lateks dari getah karet. Yang keenam yaitu ester. Senyawa ester banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun dan juga sebagai bahan makanan. Yang ketujuh yaitu haloalkana. Senyawa metil klorida digunakan sebagai revirogen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.